Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX. Jadi di sini teman-teman kita akan nongkrong-nongkrong sambil ngopi. Jangan lupa siapkan rokoknya. Kita akan bincang-bincang tentang perkembangan di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, kita akan berbicara tentang security atau keamanan dalam sistem blockchain teman-teman. Kita akan berbicara tentang kasus-kasus yang pernah terjadi di dalam dunia blockchain. Jadi dalam dunia blockchain ini kita akan mengenal tentang serangan hacker pada sistem blockchain sebuah proyek kripto. Jadi yang terkenal misalkan adalah serangan 51% pada blockchain, teman-teman. Jadi serangan 51% ini terjadi ketika seorang penyerang berhasil mengendalikan lebih dari 50% daya komputasi atau daya hashing dari jaringan blockchain, teman-teman. Jadi dengan kendali tersebut, penyerang dapat memanipulasi transaksi, menggandakan koin, atau bahkan mencegah transaksi lain diverifikasi. Jadi contoh kasus ini teman-teman, ini terjadi pada tahun 2018 ketika serangan 51% terjadi pada jaringan cryptocurrency yang bernama Bitcoin Gold, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara lagi teman-teman tentang cyber attack atau serangan hacker yang bernama serangan Man in the Middle atau MITM. Jadi serangan Man in the Middle ini teman-teman terjadi ketika seorang penyerang memasuki jaringan blockchain dan mencuri informasi pribadi atau kunci enkripsi yang digunakan untuk melindungi transaksi. Jadi dengan akses ini, penyerang dapat mengubah transaksi yang dikirimkan dan mencuri aset digital yang dimiliki oleh pengguna, teman-teman. Jadi contoh kasus serangan dari Man in the Middle ini terjadi pada tahun 2014 terhadap jaringan cryptocurrency yang bernama Dogecoin, teman-teman. Jadi Dogecoin pernah menghadapi serangan hacker yang bernama cyber attack Man in the Middle, teman-teman. Kemudian yang berikutnya teman-teman, ini yang pernah dialami oleh Ethereum, jadi adalah kasus serangan smart contract. Jadi smart contract ini teman-teman adalah program komputer yang dieksekusi secara otomatis pada jaringan blockchain. Jika smart contract tidak dirancang dengan baik atau memiliki kerentanan, penyerang dapat memanfaatkannya untuk mengambil alih atau mengubah fungsionalitas kontrak, kemudian mengakibatkan kerugian finansial. Jadi contoh kasus ini terjadi pada tahun 2016 ketika serangan yang dikenal sebagai serangan DAO terjadi pada jaringan Ethereum yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar Amerika Serikat, teman-teman. Nah, yang perlu dicatat teman-teman bahwa contoh-contoh di atas, yaitu 3 contoh tersebut, hanya beberapa contoh kasus pembobolan keamanan jaringan blockchain dan bukan merupakan daftar yang lengkap, teman-teman. Keamanan jaringan blockchain ini memang terus berkembang dan peningkatan keamanan serta kesadaran tentang serangan-serangan baru itu menjadi penting untuk mencegah kerugian, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dari contoh-contoh serangan hacker terhadap blockchain tersebut dengan Pi Network, teman-teman? Kita akan berbicara tentang Pi Network. Jadi Pi Network ini teman-teman dalam upayanya untuk meningkatkan keamanan Pi telah memperkenalkan dompet multisig yang aman, teman-teman. Jadi dalam aplikasi Mainnet mereka, jadi dompet multisig ini mengacu pada sistem dompet yang memerlukan tanda tangan dari beberapa pihak yang berbeda untuk melakukan transaksi. Jadi dalam hal ini, penggunaan pada dompet multisig ini pada Pi Network ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan dengan melibatkan beberapa pihak dalam proses verifikasi transaksi, teman-teman. Dengan dompet multisig
yang aman, transaksi Pi akan membutuhkan persetujuan dari beberapa pihak sebelum dapat dieksekusi. Jadi misalnya dompet Pi dapat dikonfigurasi untuk memerlukan persetujuan dari beberapa anggota jaringan yang disebut penandatanganan. Setelah transaksi diusulkan, setiap penandatangan akan diminta untuk memberikan persetujuan mereka melalui tanda tangan digital, teman-teman. Jadi transaksi baru dapat diselesaikan hanya jika jumlah persetujuan yang diperlukan itu telah terpenuhi, teman-teman. Jadi P-Network dengan menggunakan dompet multisig yang aman, P-Network berharap dapat mencegah akses yang tidak sah atau transaksi yang tidak diotorisasi. Ini akan membantu melindungi aset dan privasi pengguna dengan memastikan bahwa transaksi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari beberapa pihak yang terpercaya, teman-teman. Jadi pengenalan dari dompet multisig aman dari dalam jaringan P-Network ini, teman-teman, ini merupakan langkah yang positif yang dilakukan oleh core team dalam memperkuat keamanan jaringan blockchain P-Network dan memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk melindungi aset dan informasi pribadi yang dimiliki oleh para pionir, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah jawaban yang dihadirkan oleh core team atau dihadirkan oleh P-Network dalam menjawab tantangan di masa depan, di mana kita melihat di masa lalu banyak sekali terjadi serangan hacker pada jaringan-jaringan Dogecoin, bahkan Ethereum yang terkenal kuat itu pun tidak luput dari serangan yang luar biasa dan menimbulkan kerugian miliaran dolar Amerika Serikat, teman-teman. Dan kita berharap dengan adanya fitur keamanan yang luar biasa dari P-Network pada saat open mainnet, maka aset-aset yang dimiliki oleh para pionir itu aman dari serangan hacker, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman, tentang adanya fitur baru dari P-Network yang bernama Multisig Wallet, di mana setiap transaksi membutuhkan beberapa tanda tangan sebelum transaksi itu dilaksanakan, teman-teman. Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan kita semua tentang potensi masa depan yang luar biasa dari P-Network. Sehingga bagi teman-teman, mari kita tetap semangat, klik petir, tetap semangat menambang, mumpung penambangan masih dibuka, karena saya meyakini ada satu titik di mana penambangan akan dihentikan melalui handphone pada saat pionir mencapai jumlah tertentu, teman-teman. Oke, demikian update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.